Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan solihah, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa untuk belajar bersama-sama muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial di tema 4 berbagai pekerjaan. Di tema 4 berbagai pekerjaan, untuk muatan pelajaran IPS, kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan dan tentang kegiatan ekonomi. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan ada dua ya nak, jenis-jenis pekerjaan ada dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kita akan bahas satu persatu tentang jenis pekerjaan. Kita bahas terlebih dahulu pekerjaan yang menghasilkan barang. Jenis pekerjaan ini akan menghasilkan barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Kegiatan yang dilakukan jenis pekerjaan ini yaitu mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kegiatan lainnya yaitu mengambil bahan yang ada di alam. Hasil akhir dari jenis pekerjaan ini berwujud barang. Barang tersebut kemudian dijual untuk mendapatkan upah atau imbalan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah tukang kayu, penjahit, petani, nelayan, dan peternak. Jenis pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan ini akan menghasilkan pelayanan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kegiatan yang dilakukan jenis pekerjaan ini yaitu melayani orang lain dengan keahlian, keterampilan, atau olah pikirnya. Hasil akhir dari jenis pekerjaan ini tidak berwujud barang, tetapi berwujud jasa. Jasa yang telah diberikan akan mendapatkan upah atau imbalan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru, petugas kebersihan, dokter, montir, pegawai bank, polisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang berkaitan. Contohnya, kegiatan ekonomi di rumah makan. Kegiatan ekonomi di rumah makan, contohnya itu di rumah makan itu akan ada pelayan, akan ada kasir, akan ada koki, mungkin ada yang membersihkan, begitu ya nak ya. Kemudian kegiatan ekonomi di hotel. Kegiatan ekonomi di hotel itu contoh pekerjaannya ada resepsionis, petugas kamar, pelayan, kasir, koki, satpam, petugas kebersihan, dan petugas parkir. Sekarang kalau kegiatan ekonomi di supermarket, apa saja pekerjaan yang ada di supermarket? Contohnya di sana ada kasir, ada pramuniaga, ada petugas parkir, ada petugas kebersihan. Sekarang kalau kegiatan ekonomi di tempat pelelangan ikan, pekerjaan yang ada di sana contohnya ada nelayan dan juga ada pedagang ikan. Yang kelima, kegiatan ekonomi di industri pengolahan teh. Jenis pekerjaan yang ada di sana ada penanam teh, pemetik daun teh, penggiling teh, dan pengemas teh. Kemudian, kegiatan ekonomi yang ada di rumah sakit. Pekerjaan yang ada di rumah sakit ada dokter, perawat, apoteker, petugas kebersihan. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi perusahaan mebel. Pekerjaan yang ada di sana yaitu ada pengrajin kayu, pramuniaga, kasir, dan sopir. Nah, sekarang
Kita akan melanjutkan tentang kaitan kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Kegiatan ekonomi tempat pelelangan ikan. Ini contoh ya Nak ya, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya yaitu di tempat pelelangan ikan. Pekerjaan yang terkait ada nelayan dan juga ada pedagang ikan. Kaitan kegiatan ekonomi dengan pekerjaan terkait yaitu pekerjaan yang ada di tempat pelelangan ikan merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Nelayan menghasilkan barang berupa hasil laut seperti ikan, udang, kepiting, kerang, dan cumi-cumi. Hasil laut tersebut dijual oleh nelayan ke pedagang ikan. Pedagang ikan kemudian menjual hasil laut ke nelayan dan pedagang ikan akan mendapatkan uang. Uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu tadi contoh pekerjaan yang menghasilkan barang kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Contoh berikutnya, kaitan kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Bu Lulu ambil contoh kegiatan ekonomi di rumah sakit. Pekerjaan terkait ada dokter, perawat, apoteker, dan petugas kebersihan. Kaitan kegiatan ekonomi dengan pekerjaan terkait antara lain pekerjaan yang ada di rumah sakit merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter memberikan jasa mengobati orang sakit. Apoteker memberikan jasa meraci obat. Sedangkan petugas kebersihan memberikan kenyamanan bagi orang yang datang ke rumah sakit. Jasa yang diberikan oleh dokter, perawat, apoteker, dan petugas kebersihan akan mendapatkan imbalan berupa gaji. Gaji tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Bagi produsen, barang kegiatan mereka adalah memanfaatkan atau mengambil sumber daya. Kemudian, sumber daya diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sementara, kegiatan bagi produsen jasa adalah memberikan jasa kepada orang yang membutuhkan. Kemudian, contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam serta memanen, membuat sepatu, dan merakit kendaraan. Sedangkan contoh kegiatan produksi jasa antara lain merancang bangunan, mengajar, dan mengobati orang sakit. Kegiatan produksi sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Jika produsen tidak memproduksi barang dan jasa, kegiatan distribusi dan konsumsi tidak akan ada. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang kedua, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Distribusi yang dilakukan mencakup kegiatan pengiriman atau jual beli.
Ada beberapa macam distributor seperti agen. Soli dan Solihah akan kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Agen adalah orang atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen untuk menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan. Pedagang grosir adalah orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya kepada pedagang kecil atau pengecer. Pedagang eceran atau biasa kita sebut pengecer adalah orang yang menjual barang dagangannya langsung kepada konsumen dalam jumlah kecil. Contoh distribusi antara lain: 1. Menyalurkan air mineral. 2. Menjual kebutuhan pokok. Yang ketiga, mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan distribusi sangat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Jika pendistribusian barang dan jasa tidak lancar, persediaan barang berkurang. Akibatnya, harga barang-barang menjadi naik. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang atau jasa ini dilakukan oleh konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen melakukan permintaan kepada produsen dan distributor. Permintaan konsumen tersebut berguna untuk menentukan barang atau jasa yang diberikan. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan dan minum, menggunakan telepon, dan menggunakan pakaian. Konsumsi berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Tanpa kegiatan konsumsi, hasil produksi akan menumpuk. Jika terjadi penumpukan barang hasil produksi, maka produsen dan distributor akan mengalami kerugian. Alhamdulillah, aku bisa. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Bu Lulu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.